Dua hal yang ditakuti pelatih Jepang pada timnas Indonesia. Dipersiapkan melawan Ajax, timnas Indonesia ketiban untung. Tampil gacor, dipuji media Vietnam, Kevin Dix bisa menjadi eksekutor penalti dengan rekor yang mengerikan. Dapat tuntutan tinggi dari supporter timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia, Rizky Ridho tidak merasa tertekan. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Dipersiapkan melawan Ajax, timnas Indonesia ketiban untung. Laga antara Nice versus FC20 berlangsung pada Jumat 8 November 2024. Pada keterangan susunan pemain, tampak Max Hilgers tidak ikut rombongan tim. Max Hilgers dipastikan absen dalam pertandingan FC20 melawan OGC Nice di laga keempat Liga Eropa. Pemain keturunan Manado itu harus menepi karena cedera hamstring. Tanpa Max Hilgers, FC20 berhasil menahan kekuatan tuan rumah Nice, sebab kedua tim bermain imbang 2-2. Tidak hanya Max Hilgers, dua pemain FC20 lainnya, Sam Stegen dan juga Lars, juga tidak dibawa untuk pertandingan melawan Nice. Menurut laporan dari Tubantia, pelatih FC20, Joseph Osting, menyiapkan Max Hilgers untuk pertandingan melawan Ajax Amsterdam. Max Hilgers fokus pada pertandingan puncak pada hari Minggu, yaitu melawan Ajax. Dia terus berupaya memulihkan kondisi Angelo, tulis dari laporan media Belanda Tubantia. Adapun laga FC20 melawan Ajax Amsterdam merupakan pekan ke-12 Liga Belanda musim ini. Pertandingan itu bakal digelar di De Graafschap, Belanda pada Minggu 10 November mendatang. Di sisi lain, Max Hilgers diharapkan juga pulih untuk pertandingan FC20 melawan Ajax. Oleh sebab itu, pemain 23 tahun itu juga diharapkan bisa kembali bugar saat memperkuat timnas Indonesia. Diketahui Max Hilgers merupakan salah satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Dua pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Dapat tuntutan tinggi dari supporter timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia, Rizky Ridho tidak merasa tertekan. Bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, menegaskan tidak merasa tertekan dengan tuntutan tinggi supporter untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Rizky Ridho justru mengaku menikmati tekanan itu. Hal ini disampaikan Rizky Ridho dalam konversi pers bersama dengan Indomil Steril dalam peluncuran kemasan edisi spesial timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari kemudian. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bakal menjadi laga berat untuk timnas Indonesia, sebab saat ini tim asuhan Sintayong masih ada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan torehan 3 poin. Tentunya pressure itu ada dan memang itu harus ada dalam sebuah tim, dan kami harus punya target ke depannya, ujar dari Rizky Ridho. Rizky Ridho mengaku kalau target memang sudah ditentukan oleh PSSI dan juga Sintayong untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda diharapkan paling tidak mengunci posisi keempat di grup C. Dengan menempati posisi itu, timnas Indonesia bakal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia atau bisa disebut dengan babak playoff Asia. Target sudah ditentukan bahwa kita semaksimal mungkin bisa nomor 4 klasemen grup C dan lolos playoff. Kami sebagai pemain sebisa mungkin bisa memenuhi target, bahkan melampaui itu, ungkap dari Rizky Ridho. Untuk bisa mewujudkan target lolos Piala Dunia 2026 memang tidak mudah. Ridho paham betul bahwa lawan yang dihadapi timnas Indonesia adalah tim langganan Piala Dunia, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Tapi dia menekankan bahwa tim bakal tampil semaksimal mungkin agar bisa memenuhi target tersebut. Misi kami tidak mudah, tetapi semoga bisa memenuhi target itu, ungkap dari Rizky Ridho. Dua hal yang ditakuti pelatih Jepang pada timnas Indonesia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu berbicara terkait kekuatan timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang bakal bertanding ke markas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jepang secara statistik dan sejarah lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia. Mereka saat ini merupakan raja di Asia dan memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik. Takefusa Kubo dan kawan-kawan kini berada di peringkat ke-15 ranking FIFA, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-130. Pun di klasemen sementara grup C saat ini Jepang belum terkalahkan. Dari 4 pertandingan mereka meraih 3 kemenangan dan 1 kali seri, mengoleksi 10 poin dan membawa mereka berada di puncak klasemen. Sedangkan Indonesia di peringkat ke-5 dengan 3 poin.
hasil dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Meski bagaikan bumi dan langit, pelatih Jepang Hajime Moriyasu tidak menganggap timnas Indonesia sebelah mata. Hajime Moriyasu justru mengaku timnas Indonesia bisa saja membuat kejutan jika mereka tidak waspada. Dia menyoroti 2 hal pada tim besutan Sintayong tersebut. Mereka adalah tim yang bisa memainkan pertahanan solid dan serangan cepat, serta bisa memberikan tekanan intens dari depan untuk menggagalkan apa yang ingin dilakukan lawan dan bergerak ke arah gawang. Kita tidak boleh gegabah melakukan tekanan, ucap dari Hajime Moriyasu. Moriyasu sudah menyiapkan skema untuk menangkal 2 kelebihan dari timnas Indonesia. Dia berharap pemainnya bisa cerdik memanfaatkan setiap kesempatan. Tampil gacor, dipuji media Vietnam, Kevin Dix bisa menjadi eksekutor penalti dengan rekor yang mengerikan. Kevin Dix dan Copenhagen memang kembali gagal meraup 3 poin setelah tertahan imbang dari klub asal Turki Istanbul pada dini hari tadi. Hasil ini kembali menggagalkan raihan poin sempurna dari Copenhagen. Sebelumnya Kevin Dix dan kawan-kawan juga tertahan imbang atas Real Betis 1-1 dan menelan kekalahan dari klub asal Polandia Jagiellona 1-2. Atas 3 laga tanpa kemenangan itu, kini Copenhagen terseok di peringkat ke-29 dari total 36 tim peserta. Di laga ini Kevin Dix juga gagal menambah pundi golnya. Sebelumnya Kevin Dix mencetak gol saat FC Copenhagen berhadapan dengan Silkeborg pada pekan ke-14 Superliga Denmark. Catatan itu memperpanjang rekor 100% gol eksekusi penalti yang dilakukan oleh Kevin Dix. Kevin Dix mulai dipercaya menjadi eksekutor penalti FC Copenhagen sejak musim 2023-2024. Momen pertama Kevin Dix menendang penalti terjadi pada 14 April 2023 saat Copenhagen berjumpa dengan FC Midtjylland. Saat itu Copenhagen tertinggal dengan skor 1-2. Tim racikan Jacob Nestrup tersebut mendapatkan penalti di menit ke-90+5. Kevin Dix maju sebagai eksekutor. Dia mampu mengalahkan kiper Jonas Loss dan juga membuat skor menjadi 2-2. Setelah momen krusial itu, Nestrup selalu memberikan kepercayaan pada Kevin Dix untuk mengambil penalti. Keputusan Nestrup tidak salah sebab Kevin Dix mampu menjalankan tugasnya dengan sangat bagus. Sejauh ini Dix telah mengambil 9 penalti bersama Copenhagen di semua ajang. Nah, dikutip dari Transfermarkt, 9 eksekusi penalti Kevin Dix menjadi gol. Rekor penalti mencapai 100%. Kehebatan Kevin Dix itu pun membuat media Vietnam dengan berat hati memuji kualitasnya dan menilai Indonesia beruntung memiliki Kevin Dix. Indonesia kedatangan bek tajam yang bermain di Liga Denmark dan spesialis di kompetisi besar seperti Liga Champions. Dia bernama Kevin Dix. Meski mengisi sektor bek, dia adalah pemain yang cukup tajam. Bagaimana tidak? Soalnya di musim ini Kevin Dix sudah mencetak 4 gol dari 13 permainan di Liga Denmark saja. Tulis dari media Vietnam The tahun 247.